wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nasyukurullah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai dengan malam ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul ihsan. Sehingga alhamdulillah Allah masih memberikan kita rahmat karunia-Nya, karena dengan kita melaksanakan daripada majelis ini dengan menyampaikan, mendengarkan daripada ilmu-ilmu yang telah diajarkan yang telah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita haturkan, kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, para zuriatnya, dan umatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati selaku para panitia RPA Remaja Pecinta Al-Qur'an, dan para hadirin dan wal hadirat yang tidak bisa Al-Fagir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat Al-Fagir kepada antum-antum semua yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah karunia terbesar bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, karena banyak keistimewaan di dalam di dalam kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang tidak ada pada umat-umat terdahulu, umat-umat sebelumnya. Di dalam umat Nabi Muhammad SAW banyak kekhususan, banyak keutamaan pada umat Nabi Muhammad yang tidak ada pada umat-umat terdahulu. Contoh salah satunya apa? Umat terdahulu umurnya pada panjang-panjang. Ya. Kalau kita umurnya umat Nabi Muhammad SAW bena sitin wa sab'in, yaitu antara 60 dan 70. Ya. Jadi umurnya umat Nabi Muhammad tuh nggak panjang kayak umat-umat terdahulu. Bahkan umat-umat terdahulu ada yang sampai 500.000 umurnya. Tapi dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ya, pahala kita, keutamaan kita bisa mengalahkan daripada umat-umat terdahulu. Ya. Umat-umat terdahulu harus beribadah 1000 tahun baru bisa mendapatkan pahala selama 1000 tahun tersebut. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW cukup dengan kita mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar, kita dapat mendapatkan pahala keutamaan lebih daripada yang sama dengan keutamaan 1000 bulan itu pada satu malam aja. Ya, itu salah satu daripada kekhususan ya daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya ada pada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada pada umat terdahulu. Ya, cukup kita dengan sholat sunnah, sholat fajar ya sebelum sholat subuh, ya itu lebih baik dunia dan seisinya. Nah, itu tidak ada pada umat terdahulu. Itu hanya ada pada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ibadah beban-beban yang umat dahulu itu sangat berat, tapi pada umat Nabi Muhammad SAW itu ringan, ya, ringan itu. Seperti contoh umat Nabi Musa, ya, para Bani Israel, ya, kalau mereka terkena najis, ya baik itu pakaian, badan mereka, ya, apabila mereka terkena najis, itu
cara mensucikannya harus dengan memotong bagian yang terkena najis tersebut. Itu umatnya Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Ya, beda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat Nabi Muhammad SAW ringan, ya, ringan. Cukup dengan cara mencucinya saja. Ya, tidak perlu dengan cara memotong-motong bagian tubuhnya, pakaiannya, tempat ibadahnya, tidak perlu dipotong-potong. Kalau umat Nabi Musa itu harus dipotong bagian yang tempat terkena najis. Nah, itu bedanya umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak keutamaan jadi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dengan tadi mereka menghilangkan najis dengan cara memotong-motong bagian terkena najis dan bedanya dengan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan cara mensucikannya, dengan cara mencucinya daripada bagian yang terkena najis tersebut, ya, dengan cara-cara syariat yang telah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada cara-cara dalam umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, cara-cara membersihkan daripada najis-najis sesuai dengan kriteria najis-najis tersebut. Ya. Bahkan ada dalam hadis Sahih Bukhari, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Kanu idza asaba baulul jasad ahadin qata'u ma asabahu baulun minhum." Ya. Adalah Bani Israel, ya, kata Nabi, umat Nabi Musa, jika tidak mereka terkena air kencing, maka harus memotong apa yang terkena najis itu. Nah itu ya, itu bedanya umat Nabi Muhammad dengan umat-umat terdahulu, ya, dengan umat-umat terdahulu. Ya, begitu ringan, ya, di dalam syariat begitu ringan cara menghilangkan najis di dalam umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru satu. Bagaimana dengan yang lain, ya? Seperti contoh lagi, ya, kalau bagi orang-orang Yahudi, kalau istri mereka atau keluarga mereka yang terkena atau sedang dalam keadaan haid, ya, apa kalau bagi orang-orang Yahudi tidak boleh makan bersama dengannya. Ya, itu bedanya orang Yahudi dengan dengan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh makan bersama orang yang kena haid. Ya, tidak boleh satu rumah dengan orang yang sedang haid. Ya, itu bagi orang-orang Yahudi. Tapi bagi umat Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Boleh makan bersama, boleh tidur bersama, ya, boleh satu rumah dengan orang yang haid. Tapi kata Rasulullah SAW, "Yusna'u kulla syai'in illa nikah." Apa kata Nabi? Lakukanlah terhadap istrimu yang sedang haid apa saja yang kamu sukai. Ya, itu kata Nabi. Apa saja yang kamu sukai. Illa, kata Nabi, ada illanya. Illa, ya, illa nikah, yaitu kecuali persetubuhan yang hakiki. Jadi, ya, orang yang sedang haid di dalam umat Nabi Muhammad SAW haram bagi seorang suami istri untuk bersetubuh. Ya, haram bagi suami istri untuk bersetubuh. Ya, tapi yang lainnya itu apa saja yang mereka sukai boleh dilakukan bersama-sama, walaupun itu perempuan sedang haid. Itu umat Muhammad. Kalau bangsa Yahudi tidak boleh seperti itu. Nah, itu daripada contoh lagi daripada khususan daripada umat Muhammad SAW, bangga gitu sebagai umat Muhammad SAW, ya, bangga walaupun umur kita nggak seperti umat-umat terdahulu, bangga gitu. Bangga walaupun banyak, ya, kita lihat berapa banyak orang yang sakit tidak meninggal sampai dengan saat ini, tapi berapa banyak orang yang sehat meninggal secara tiba-tiba, ya. Maka kita introspeksi diri, apakah kita sudah baik, apakah ibadah kita sudah bagus, apakah sholat kita masih bolong-bolong, ya, karena umur tidak ada yang tahu, ya, umur tidak ada yang tahu. Kalau malaikat Israel telah datang, tidak bisa diajak kompromi. Kalau sudah waktunya nyawa itu dicabut, tidak bisa diajak kompromi lagi, tidak bisa diundur ataupun juga dimajukan, tidak bisa lagi. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang memiliki khususan di mata Allah, ya, introspeksi diri, ibadah apa yang masih kita lalai, ya, ibadah apa, apakah kita masih mengingat Allah, apakah kita masih mengingat Nabi Muhammad SAW, ya, apakah kita telah berzikir kepada Allah, apalagi
Ya, apalagi di hari Jumat, apalagi di malam Jumat, ya, kita banyak-banyak berzikir, kita banyak-banyak bersolawat, membaca wirid, membaca ratib, ya, membaca solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon ampunan kepada Allah supaya Allah mengampuni daripada dosa-dosa kita, supaya supaya Allah menerima daripada taubat kita. Terus juga kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mengharapkan syafaatnya beliau. Kita mengharapkan daripada pertolongan beliau di yaumil qiyamah nanti, kelak di akhirat nanti. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW aja kita sudah lupa dengan Nabi, bagaimana itu? Kita banyak-banyak berzikir, kita wirid, ya, kita baca ratib, tapi kita lupa siapa Nabi kita. Ya? Kita lupa bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kekasih Allah, ya, kekasih Allah. Ya. Kita jangan sampai lupa dengan Nabi kita. Ya. Kita harus tahu kisah-kisahnya Nabi kita, perjalanan Nabi kita. Susah, masyarakat hadirin wa hadirat. Susah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Banyak daripada cobaannya, banyak daripada rintangannya. Ya, tidak seperti nabi-nabi sebelumnya. Ya, tidak seperti nabi-nabi sebelumnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW termasuk daripada Nabi Ulul Azmi, ya, di mana Nabi yang ujiannya berat, ya, termasuk daripada umat Nabi Muhammad SAW. Berat ujian beliau sampai beliau diusir dari kampung halamannya di Mekah, ya, sampai beliau diusir, sampai beliau disiksa, sampai beliau ditimpukin pada saat menyebarkan agama Islam di awal-awal. Nah, begitu masyarakat hadirin, itu kita harus dengarkan daripada kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Banyak sudah di zaman sekarang, ya, banyak daripada referensi kita maulid, ya, seperti maulid Sintudror, maulid Ad-Diya Ulami, maulid Berzanji, maulid Ad-Dibai. Nah, kita harus baca. Itu adalah isinya daripada kisah-kisah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi di hari Jumat, apalagi di malam Jumat. Nah, apalagi sebentar lagi kita akan menyambut daripada bulan Rabiul Awal, ya, bulan di mana kelahirannya Nabi kita lahir pada saat bulan Rabiul Awal. Pada saat 12 Rabiul Awal Nabi kita dilahirkan. Nah, pada bulan tersebutlah kita merayakan daripada maulid, merayakan daripada ulang tahunnya Nabi. Kita baca daripada kisah-kisahnya Nabi pada bulan Rabiul Awal tersebut. Ya, bahkan di Indonesia ini, ya, pada saat bulan Rabiul Awal, pada saat 1 Rabiul Awal sudah masuk kita pada bulan Rabiul Awal, banyak kepada jadwal maulid, baik itu di Jakarta, baik itu di Jawa Barat, baik itu di Jawa Tengah maupun Jawa Timur, se-Indonesia, ya pasti mereka, ya, merayakan daripada maulid Nabi Muhammad SAW di masjid-masjid, di majelis-majelis, di musola, di rumah-rumahnya. Ya, bahkan ada yang sebagian kota, ya, kota-kota besar itu sudah membuat jadwal di maulid dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai 30 Rabiul Awal. Ya. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bangga. Kita harus, kalau merasa badan kita sehat, ya, merasa badan kita sehat, kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, apalagi kita sebagai umatnya, ya, kita hadir pada maulid tersebut, ya, kita dengarkan, kita duduk kita mendengarkan daripada ulama-ulama kita yang membacakan daripada sirah nabawiyah, kisah Nabi Muhammad SAW. Masyaallah hadirin, ya, hormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau di umatnya Bani Israel, ya, Bani Israel, kalau terbukanya aib bagi orang-orang yang melanggar maksiat, ya, jika ada salah satu orang di antara mereka ada yang melanggar dosa di dalam umat Bani Israel atau yang mengerjakan daripada perbuatan maksiat, ya, itu, ya, masyaallah hadirin, itu di atas pintunya tertulis, ya, bagi orang yang melanggar maksiat, tertulis di atas pintunya di umat Bani Israel, yaitu apa? Contoh si fulan melanggar daripada maksiat tersebut, itu di dalam umat Bani Israel. Nah, itu umat Bani Israel. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu, ya. Cukup kalau kita memaksiat kepada Allah, ya, cukup kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berzikir, ya, banyak-banyak mengingat Allah. Ya, insya Allah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih Sayang, ya, apalagi kepada umat Nabi Muhammad SAW, bakal diampuni daripada dosa-dosanya, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Kalau kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni daripada dosa-dosa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita patut berbangga. Itu adalah kekhususan sebagai umat Nabi Muhammad SAW di mata Allah. Ya, buru-buru yang banyak-banyak bermaksiat, ya, buru-buru bertaubat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mumpung pintu taubat masih dibuka, ya, mumpung pintu taubat masih dibuka. Kalau sudah datang yaumil qiyamah, ya, datang yaumil qiyamah, pintu taubat sudah ditutup, tidak ada lagi diterima taubatnya, udah ditutup kelas, ya. Makanya dari sekarang jangan tunggu tua, jangan tunggu udah remaja, jangan tunggu waktunya kosong, ya. Kalau kita merasa masih sehat badan kita, ya, kita datang ke majelis taklim, ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepada ulama, dari ulama-ulama kita kepada kita, ya, karena itu daripada konsumsi daripada roh kita, ya. Kalau jasad kita butuh makanan aja, ya roh kita juga butuh daripada makanan, konsumsinya apa, dengan mendengarkan, dengan kita mempelajari daripada ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui pewarisnya, para ulama, para habaib, para syekh, para kiai. Nah, datang nih, mereka masih ada, ya. Kalau soal tanda-tanda akhir zaman itu, ilmu itu bakal dicabut, ya. Apalagi sekarang akhir zaman, banyak para ulama, banyak para habaib, banyak para kiai sudah dicabut nyawain oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mana sekarang di akhir zaman, ya. Di akhir zaman, makanya mumpung kiai, mumpung habaib masih ada, ya, kita belajar menuntut ilmu, ya. Wajib bagi kita sebagai umat Muhammad SAW untuk menuntut ilmu, ya, dari kita lahir sampai kita meninggal. Kalau kita sudah lahir, itu wajib bagi kita untuk menuntut ilmu agama. Utubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayang sampai liang kubur. Semua pasti udah pada tahu daripada perkataan tersebut. Semua udah pada tahu bahwasanya, ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, tanpa terkecuali, tidak tunggu udah tua, tidak tunggu udah balik, ya, baik itu masih kecil, ya, itu wajib diajarkan daripada ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui daripada pewarisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, masyarakat hadirin yang rahimakumullah, sebelum Al-Fajr tutup daripada pembahasan Al-Fajr pada malam hari ini, ya, banyak-banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung kita masih hidup, Allah masih memberikan kita umur yang panjang, kita manfaatkan, ya, kita manfaatkan daripada umur kita sekarang, kita manfaatkan untuk banyak-banyak hadir majelis taklim, banyak-banyak berzikir, banyak bersalawat, banyak-banyak mendengarkan daripada kisah-kisah Nabi, ya. Apalagi sebentar lagi bulan Maulid, kita rayakan, kita banggakan kepada bulan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin itu saja yang bisa Al-Fajr sampaikan. Lebih kurang seperti mohon maaf kepada teman-teman semua, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma'qul lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Habib Husain bin Fahmi Al-Atas. Sebelumnya izin Habib, ini selanjutnya ada sesi tanya jawab nih. Bagaimana, Habib? Boleh, tapi jangan banyak-banyak. Siap-siap. Baik, rekan-rekan semuanya, para hadirin hadirah, yang mau bertanya, dipersilakan boleh lewat kolom komentar ataupun bisa langsung on mikrofon. Silakan.
Baik, Habib, izin ini ada yang bertanya lewat kolom komentar atas nama hamba Allah. Beliau sungkan untuk menyebutkan namanya. Beliau bertanya, izin Bib, kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bagaimana ya Bib? Yang sederhana saja dalam kehidupan sehari-hari untuk mencontoh sifat Kanjeng Nabi. Sekian Bib. Pertanyaan seperti itu. Tadi diulang pertanyaannya, agak putus-putus suaranya. Pertanyaannya, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bisa nggak contoh yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari untuk mencontoh perilaku Nabi Muhammad, Bib? Seperti itu, Bib, kira-kira. Oke. Sebelumnya, mohon maaf, Bib, ini pertanyaannya langsung disebutin atau satu persatu, Bib? Satu persatu jawab atau bagaimana? Satu-satu aja dulu. Satu-satu Oke, aja oke. dulu. Siap. Silakan, Bib. Monggo. Jadi ya cara mengikuti, meneladani ya yang mengikuti daripada ajaran-ajaran atau kehidupan yang diajarkan oleh Muhammad SAW, ya kita jalankan daripada yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Contohnya kita menjalankan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, itu cukup jelas. Ya, dengan cara kita menjalankan daripada sunnah-sunnah Nabi, insya Allah ya kita sudah menjalankan, sudah mendapatkan daripada keistimewaan atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu aja ya, sunnah-sunnah Nabi. Yang banyak sekarang kan sunnah-sunnah Nabi yang hal-hal sepele ya banyak ditinggalin ya, yang wajibnya mereka kerjain tapi sunnah ditinggalin, mereka remehin ya, banyak sekarang kayak gitu ya, kita lihat banyak kan yang mereka wajibnya ya dikerjain tapi sunnah-sunnahnya mereka tinggalin ya, padahal ini sunnah-sunnah itu perbuatan yang perbuatan Nabi yang Nabi perbuat. Contoh Nabi ya, sunnah Nabi contoh ketika mau sholat memakai siwak ya, banyak sekarang kan malas pakai siwak kan ya, harga siwak berapa sih, 2.000 ya, kalau kita yang lain bisa kebeli tapi siwaknya itu aja, satu aja. Mau kita meneladani Muhammad SAW di kehidupan sehari-hari ya, contoh itu satu aja ya, kita memakai siwak sebelum sholat. Nanti kalau kita menjalankan daripada sunnah-sunnah yang lain, insya Allah kita sudah menjalankan daripada meneladani Nabi Muhammad SAW di kehidupan sehari-hari kita. Intinya yaitu jangan tinggalkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Mungkin jelas jawabannya. Baik, Bib. Terima kasih banyak, Bib. Selanjutnya, Bib, izin menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan dari Mbak Lina. Pertanyaannya, Assalamualaikum, Bib. Agar kita semangat dan tidak lupa bersolawat, bagaimana cara menanamkannya di dalam hati, Bib? Terima kasih. Apakah sudah jelas, Bib? Sudah. Agar kita semangat. Gimana cara menanamkannya di dalam hati? Supaya kita bersemangat, tidak lupa bersolawat ya. Itu ya kita ya gimana kita sudah lupa dengan Nabi Muhammad SAW ya. Ya, kita di kehidupan sehari-hari kalau salawat itu beda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain ya kita harus kerjakan baru dapat pahala. Tapi kalau salawat itu baik kita dalam keadaan bekerja, baik kita dalam keadaan di jalan, baik kita dalam keadaan nonton TV pun, ya baik kita dalam keadaan tidur atau main HP, dalam keadaan HP kita bersalawat, mulut kita bersalawat, itu tetap mendapatkan pahala walaupun kita main-main, walaupun kita hanya main-main bersalawat ya, hanya main-main, tapi beda dengan ibadah yang lain. Kalau bersalawat ini walaupun kita main-main, kita bersalawat, tapi kita tetap mendapatkan pahala. Maka tanamkan dalam hati kita semua ya untuk mengingat Nabi Muhammad SAW. Setelah itu ya, apalagi sebentar lagi bulan Rabiul Awal ya, datang ke acara maulid, ke acara majelis, disitulah kita bisa mengingat Nabi Muhammad SAW. Kita jadi semangat karena kita tahu daripada kisah-kisahnya Nabi ya, jadi kita semangat dan hati kita mengingat Nabi terus sholawat. Akhirnya di kehidupan di keseharian kita banyak-banyak bersolawat ya. Mungkin jelas. Jelas, Bib. Terima kasih, Bib. Untuk selanjutnya, Bib, masih ada 2 pertanyaan, Bib. Pertama dari Mbak Irma.
domisili dari Tangerang. Bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Di saat kita berusaha mendawamkan terus rotibul hadat, tapi kita masih sulit menjauhkan maksiat, lalu rasa malu dan tidak pantas. Sebaiknya tetap dawamkan rotib atau berhenti karena masih terus melakukan dosa, nggih. Bagaimana, Habib? Silakan ditanggepin. Ya, jadi ya terus dalam daripada ratibul hadat, jangan berhenti walaupun kita sering maksiat, ya sering maksiat, ya sering meninggalkan sholat, ini sering maksiat, terus dalam daripada ratibul hadat. Kan di dalam ratibul hadat ada tentang, ada zikir-zikir Allah, ada tentang mengingat Allah, ada sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ratibul hadat, ya kita membaca ratib apapun, ratibul hadat, ratibul apa, semua ratib wirid itu adalah tameng kita, ya tameng kita, ya, untuk tameng kita di kehidupan sehari-hari. Ya kita memang tidak terasa daripada manfaatnya daripada baca ratibul hadat kan itu, tapi kita akan merasakan di waktu-waktu nanti, ya kita terus dalamkan walaupun kita bermaksiat, terus dalamkan. Karena apa? Kalau kita sering baca ratibul hadat, nanti hati kita lama tergerak. Karena apa? Nah, kita sudah sering baca zikir Allah, sering baca salawat kepada Rasulullah, nanti hati kita bakal bergerak, ya karena kita sering mendapatkan ratibul hadat. Karena nanti kita lama-lama malu kalau kita berdosa, lama-lama malu, ya lama-lama ingat Allah, lama-lama ingat Allah. Kita mau maksiat, ingat Allah. Kita mau maksiat, Allah lihat kita, ya walaupun manusia tidak bisa lihat kita, tapi Allah lihat kita, ya terus dalam keadaan berhadat, jangan berhenti. Karena itu adalah isinya zikir dan salawat, zikir Allah dan salawat kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus dalamkan. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih, Bib. Pertanyaannya, ini untuk pertanyaan terakhir, Bib. Ini mungkin udah sering dijumpai, bahkan setiap tahun mungkin bisa menjadi pertanyaan yang selalu diutarakan. Pertanyaannya dari Mbak Devi. Assalamualaikum, Habib. Bagaimana caranya untuk menghadapi orang-orang yang membid'ahkan Maulid Nabi? Monggo ditanggapi, Habib. Boleh diulang kan, Habib? Ya, jelas. Jelas ya. Ya, jadi kan ya jelas sebentar lagi menyambut kepada bulan Rabiul Awal. Ya, pasti kita mendengarkan daripada bacaan Maulid, ya, kisah-kisah Nabi. Ya kan banyak di luar sana, ya orang menyenangkan daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Nabi dulu nggak kayak gitu, ya Nabi nggak sampai kayak gitu, ya iya Nabi dulu nggak kayak gitu, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara merayakan kelahiran dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Ya dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya merayakan daripada kelahirannya dengan cara berpuasa, ya akhirnya di zaman sekarang, di zaman para habaib, ya para kiai, ya terbitlah daripada dibikinlah daripada kisah Nabi, ya Nabi lahir, kita cara merayakannya bagaimana, ya boleh kita dengan cara berpuasa seperti Nabi, boleh, ya tapi ya dengan cara kita mendengarkan kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat menyambut kepada hari kelahiran Nabi, ya kita dengarkan kisah-kisah Nabi, ya kisah-kisah Nabi kita dengarkan, ya perjalanan Nabi, ya karena seperti itu, ya kita lihat aja kalau kita ulang tahun, ya tetangga kita ulang tahun, saudara kita ulang tahun, itu pasti dirayain dengan cara apa? Dengerin daripada cerita dia kan dulu kan masa kecil dia gini kan, gitu begitu juga, ya begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Kita dengarkan dari kisah-kisahnya Nabi Muhammad SAW, ya kan banyak sudah sekarang kitab Maulid kan yang berterbangan, Maulid Kutudoro yang sudah apa kita dijelaskan kan, Maulid Adiyah Ulame, ya dan lain sebagainya, ya kita dengarkan daripada Maulid Muhammad SAW, ya kita nggak usah dengerin, kita nggak usah dengerin daripada omongan orang bahwasanya Maulid itu bid'ah, ya kan Nabi nggak ngajarin kayak gitu, ya gitu nggak usah dengerin, ya nggak usah dengerin. Tapi kita kalau bisa kita ajak dia, kasih tahu pelan-pelan, kita ajak dia, ya perjalanan yang baik, ya perjalanan baik, ajak dia untuk hadir Maulid, kasih tahu bahwa isinya tentang kisah Nabi, ya waktu itu, ya sebelum Al-Fajr
mencantumkan daripada tema kemuliaan umat Muhammad, ya sebelumnya Al-Fagir mau menjelaskan daripada mahwa maulid, ya, apa itu maulid, ya artinya Al-Fagir membahas tentang itu. Cuman ya Al-Fagir utamakan daripada umat Muhammad SAW. Tadi Al-Fagirnya mau membahas masa itu. Ada kitab karangan Abu Yamaliki yang menjelaskan tentang ya apa itu maulid. Nah, itu banyak di toko-toko kitabnya, bisa dicari itu kitab karangan Abu Yamaliki tentang mahwa maulid, ya tentang apa itu maulid, ya apa itu maulid. Itu karangan Said Muhammad bin Ali Yamaliki. Itu semua full daripada penjelasan beliau, terus ada juga dalil-dalilnya dan juga ada hadis-hadisnya tentang maulid Nabi Muhammad SAW. Bisa dicari itu, bisa cari di Google juga ada itu PDF-nya. Kalau yang mengerti bahasa Arabnya bisa. Kalau memang tidak bisa, ada terjemahannya di toko-toko kitab, ya bisa dicari. Insya Allah. Jelas? Ini sih jelas. Sebenarnya terima kasih Bib telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Itu tadi adalah pertanyaan terakhir. Mungkin itu pertanyaan terakhir dan pemateri pada malam hari ini. Sebelumnya mungkin izin Bib untuk sedikit review kembali terkait materi atau pengajian pada malam hari ini. Ya, ini pada malam hari ini kita Habib Hussein bin Fahmi Al-Atas menjelaskan mengenai kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad itu sebenarnya sudah dimudahkan dan juga lebih dimuliakan dari umat sebelumnya. Seperti Habib tadi mencontohkan bahwasanya kita umat Nabi Muhammad itu bisa lebih baik daripada umat-umat sebelumnya yang memiliki umur jauh lebih banyak dari umur umat Nabi Muhammad. Seperti adanya malam Lailatul Qadar dan beragam kemuliaan ibadah-ibadah yang disampaikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan juga ketika tadi Habib menjelaskan bagaimana contohnya umat Bani Israel, bayangkan umat Bani Israel ketika melakukan maksiat itu ditulis di setiap pintu-pintunya, itu si A melakukan maksiat zina dan lain sebagainya. Itu malunya luar biasa. Dengan kita umat Nabi Muhammad dikasih kemudahan, dikasih kelonggaran, tapi ya masa sih kita sudah dikasih kemudahan itu malah kita buat kesempatan kita untuk melanggar, kan nggak pantas juga, nggak beradab gitu. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan tadi, bagaimana kita meladani dalam kehidupan sehari-hari. Sederhana saja, lakukan apa yang Kanjeng Nabi Muhammad lakukan, seperti kebiasaan-kebiasaannya, sunnah-sunnahnya, itu jangan lupa ditinggalkan. Insya Allah dengan kita menanamkan kebiasaan-kebiasaan beliau, insya Allah kita diakui umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga tadi ada yang bertanya, bagaimana terkait untuk kita semangat dalam tidak lupa berselawat, ya kita kulino nih kalau bahasa Jawanya, atau dibiasakan, misal kita ada waktu senggang, ada waktu santai, ataupun kita masih jalan, dalam setiap kesempatan biasakan kita berselawat. Insya Allah itu akan menjadi biasa dan insya Allah mendapatkan pahala, karena selawat itu adalah salah satu amalan yang insya Allah nggak ditolak oleh Gusti Allah. Kemudian juga tadi ada pertanyaan, bagaimana sih kalau kita rajin membaca Ratibul Hadat tapi kita masih bermaksiat, jadi kita nggak masalah. Insya Allah dengan lantaran membaca Ratibul Hadat itu kita bisa merasa hati kita tergugah, hati kita tergoyah, bahwasanya kita malu dan kita sungkan untuk melakukan maksiat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga menjadi perantara. Insya Allah bisa. Kemudian terakhir, bagaimana untuk cara mengatasi maulid, yang membid'ahkan maulid, itu kita insya Allah sih kita biasakan kita membaca maulid, nanti kita jelaskan pelan-pelan bertahap-tahap, insya Allah nanti lama-lama mereka juga capek, mereka juga bosan menyeramai kita, karena sebenarnya kan kita mau membaca maulid itu membaca sirah nabawiyah, membaca Kanjeng Nabi Muhammad dari lahir sampai beliau sedo, sampai beliau wafat, itu kan sama aja ketika kita membaca biografi. Membaca biografi boleh, membaca maulid nggak boleh, apa salahnya? Kita senang sama Nabi kok nggak boleh gitu. Secara sederhana juga kan itu kan di luar logika kan, ya masa sih cuma baca maulid nggak bisa, nanti ya mereka mulai berpikir lah, oh iya ya, dan juga jangan lupa kita ajakin untuk terus kita dekatkan, jangan malah kita menentangnya, malah memusuhinya, bahkan malah menjauhi yang tidak suka maulid. Kita pelan-pelan aja, kita ajak, insya Allah beliau lama-lama tergugah dan beliau mau membuka diri terhadap maulid Nabi, insya Allah. Mungkin itu saja teman-teman dan Habib, koreksi review dari saya selaku materi. Misal ada kurangnya, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Izin Bib, untuk selanjutnya adalah acaranya sesi foto bersama.
Habib bisa on kamera, Habib, dan rekan-rekan juga yang tidak ada halangan boleh on kamera, tidak apa-apa. Kita izin foto bersama terlebih dahulu. Mohon maaf, Habib. Sebelum sesi foto bersama, izin untuk doa, Habib, kepada Habib Hussein Al-Atos, kepada beliau dipersilakan. Jenengan yang mimpin doa, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffiquna makafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali azim sultani. Subhanaka salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma jarhamna hadha bidama marhuman wa tawakkal fi tawakkal ma'suman. ربنا انظرنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين وتب علينا انك التواب الرحيم واغفر لنا انك الرؤوف الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib. Selanjutnya izin sesi foto bersama rekan-rekan yang bisa on kamera, boleh on kamera. Saya hitung sampai 5. Bila ada yang mau on cam silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh ganti gaya? Bebas. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nih, terima kasih banyak Habib. Semua teman-teman juga. Untuk sesi foto bersama telah selesai. Selanjutnya acara yang terakhir yakni penutup. Sebelum kita tutup, semoga apapun rangkaian pada malam hari ini, meskipun kita nggak terlalu banyak, jemaahnya sekitar 15 orang, semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat apapun yang disampaikan oleh Habib Hussein bin Fahmi Al-Atos, dan semoga insya Allah kita diakui sebagai umatnya kanjeng Nabi Muhammad, dan semoga kita diberikan selalu ridho, diberi selalu barokah, dan diberi selalu ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Marilah kita tutup pada malam hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila ada umur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Bila ada umur pandang, bolehlah kita berjumpa lagi. Saya selaku moderator, apabila ada tutur kata ataupun perilaku yang kurang berkenan ataupun salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama pada Habib Hussein, misalnya ada yang salah, mohon maaf Habib ya. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bib. Monggo rekan-rekan dan Habib misalnya. Ya, terima kasih Habib. Yang izin mau keluar silakan.